Selamat berproduktif. Kembali lagi dengan aku Jessica yang akan menemani kamu selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk membahas seputar hal yang menjadi pertanyaan kalian semua. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, kalian apa kabar nih? Semoga baik dan sehat selalu ya. Di tengah masa pandemi kayak gini, mau kemana-mana jadi sulit. Akhirnya malah rebahan doang deh di rumah. Nah, supaya waktu kamu gak terbuang percuma, mending simak penjelasan aku mengenai topik games hari ini yuk. Langsung aja cus! Buat kamu yang menyukai game, pasti sudah tidak asing lagi nih dengan istilah e-sport. Perkembangan e-sport belakangan ini terhitung cukup pesat. Bagaimana tidak? E-sport atau olahraga elektronik saat ini sangat diminati, terbukti dari tingginya peminat dalam setiap kompetisi yang diadakan. Bahkan salah satu media dunia, CNN, melaporkan pada 27 Agustus 2021 kemarin bahwa pertandingan e-sport diikuti dan ditonton oleh jutaan penggemar di seluruh dunia, baik secara langsung atau melihatnya secara online. Tapi sebenarnya e-sport itu apa sih? Emangnya beda dengan main game biasa? Melansir dari Games Radar, e-sport merupakan sebuah kompetisi game resmi. Pemain e-sport terdiri dari tim yang bermain game untuk melawan satu sama lain pada tingkat profesional untuk memenangkan sejumlah besar hadiah. Jadi, berbeda ya guys dengan kegiatan gaming yang hanya untuk mencari hiburan semata. Yang perlu kamu ketahui lagi, tidak semua games dipertandingkan dalam kompetisi e-sport. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebuah game sebelum akhirnya pantas untuk dimainkan dalam sebuah kompetisi. Seperti harus bersifat real time dan benar-benar jenis games yang mengandalkan kemampuan, bukan keberuntungan. Saat ini ada sejumlah game yang dipertandingkan di kompetisi e-sport, di antaranya adalah Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, Overwatch, dan Madden NFL. Nah, cukup dengan perkenalan e-sportnya ya guys, kita balik ke topik utama. Di Indonesia sendiri, perkembangan e-sport juga mengalami peningkatan loh. Bahkan, e-sport yang dulunya kurang mendapat atensi dari masyarakat, saat ini sudah resmi menjadi cabang olahraga yang diakui pemerintah. Salah satu organisasi yang berperan terhadap kemajuan e-sport saat ini adalah PBSI atau Pengurus Besar E-sport Seluruh Indonesia. Kalau kamu belum tahu, PBSI adalah sekumpulan orang yang memiliki tekad kuat untuk memajukan industri e-sports setelah melihat peluang yang begitu besar ya guys. Salah satu peran dari PBSI ini adalah sebagai wadah bagi tim-tim e-sport, pemain hingga publisher game untuk menjadikan olahraga e-sport lebih dikenal di Indonesia. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, baru-baru ini PBSI resmi mengeluarkan regulasi pada 1 Juni 2021 lalu yang total berisikan 23 bab dan 46 pasal yang ditujukan untuk mengatur segala kegiatan e-sport yang ada di Indonesia. Salah satu peraturan yang lagi heboh nih guys adalah regulasi yang tertuang di pasal 6 ayat 3. Berdasarkan pasal ini, PBSI mewajibkan tim e-sport profesional yang ingin bertanding di kompetisi profesional di Indonesia harus berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas atau PT sebagai salah satu persyaratan administratifnya. Loh, kira-kira kenapa ya? Ada alasannya kok. Sebenarnya guys, ada indikator yang menjadi pertimbangan PBSI mewajibkan tim e-sport untuk berbentuk PT atau perseroan terbatas selain masalah legalitas tentunya. Peraturan ini ditujukan demi kelancaran dan kemudahan administrasi serta urusan sponsor mengingat bisnis e-sport yang saat ini terus mengalami perkembangan. Sebuah tim profesional yang kuat biasanya menarik banyak pihak sponsor. Dengan badan hukum yang resmi, maka tim e-sport itu akan mendapat perlindungan aset pribadi, misalnya mobil, rumah, saham, dan lainnya dari klaim yang bisa muncul dari kontrak atau kesepakatan lain. Pada dasarnya, jika seorang sponsor, penyelenggara liga, atau kreditur pihak ketiga lainnya menginginkan atau memiliki klaim terhadap sebuah tim yang telah menandatangani kesepakatan awal dengan benar atas nama organisasi, maka satu-satunya jalan keluar bagi kreditur tersebut adalah
dengan melawan badan usaha organisasi yang menaungi tim tersebut, bukan kepada pemilik organisasi secara individu ataupun aset pribadinya. Tim e-sport berbentuk PT juga ada keuntungannya kok guys. Keuntungan yang pertama, memiliki identitas perusahaan yang terpisah mengizinkan tim untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan Employer Identification Number atau EIN yang juga dikenal sebagai Tax Identification Number atau Tax ID atau nomor pokok wajib pajak. Selain itu, keberadaan rekening bank perusahaan juga akan mempermudah pelacakan pengeluaran organisasi dan mengizinkan pengurangan atau penggantian pengeluaran serta mendokumentasikan pengeluaran perusahaan dengan baik. Badan usaha yang valid juga mengizinkan tim untuk memperoleh lisensi bisnis dan asuransi yang tepat sehingga dapat beroperasi secara efisien dan menjadi lahan investasi yang berpotensi. Keuntungan lain dari jenis badan usaha perseroan terbatas adalah adanya kontrak tertulis antara shareholder yang secara garis besar menggambarkan bagaimana bisnis tersebut akan dijalankan. Hal ini termasuk bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian di antara para pemilik saham. Dokumen-dokumen ini juga menentukan bagaimana keputusan manajemen ditangani dan bagaimana pemilik saham dan anggota dimasukkan atau dikeluarkan. Dokumen ini memberikan tim suatu nilai fleksibilitas agar memiliki potensi untuk mendapat investor dari luar. Jenis badan usaha ini juga menyediakan pengelolaan yang mudah atas intellectual property yang dimiliki oleh tim seperti brand nama tim, logo, foto, karya audiovisual, dan sebagainya. Juga termasuk properti konkret seperti perlengkapan komputer, properti, hingga peralatan streaming. Hal ini mudah terlihat karena banyak organisasi yang saat ini memiliki merek dagang yang terdaftar atau registered trademarks. Contohnya adalah Evil Genius, Splace, Counterlogic Gaming, dan masih banyak lagi. Status tersebut juga melengkapi organisasi dengan kemampuan untuk menandatangani dan mengikat pemain berbakat untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Nah, sudah paham kan? Regulasi yang dikeluarkan adalah untuk kemajuan perkembangan e-sport sebagai cabang olahraga resmi, guys. Layaknya PSSI yang menaungi olahraga sepak bola dengan regulasinya. Aturan yang dikeluarkan PBSI juga ditujukan untuk kepentingan perkembangan olahraga e-sport di Indonesia. Nah, itu tadi sedikit pembahasan singkat mengenai isu yang datang dari dunia games. Terima kasih ya sudah mau menyimak sampai habis. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar apa aja, boleh banget nih komen di kolom komentar ya. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng. See you!